Giri mungkin seperti apa tadi di dalam sendiri laporannya terkait kemarin donasi ke NTT? Ya, jadi kita bikin berita acara ya di atas tadi kita menyampaikan yang pertama-tama sesuai dengan beberapa kali rapat pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos kepada yayasan terkait pelanggaran pengumpulan uang donasi tersebut. Dan yang kedua, berita acara yang kita sebutkan itu kenapa alasannya disalurkan kepada korban NTT, korban erupsi Lewatobi di NTT ya. Terus yang ketiga, ada beberapa poin saya lupa ya. Selain itu mungkin oh ya tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke donatur gitu. Jadi salinan ini untuk donatur. Tadi kita sudah sampaikan juga kepada pihak Kemensos bahwa setelah ini kita akan ke donatur, dan apakah laporan ini sudah sesuai dengan isi gugatan donatur, apakah mereka nanti mau mencabut gugatannya atau tidak, ya kita kembalikan pada penasihat hukum donatur. Itu aja sih. Respon Kemensos gimana tadi? Ya, Respon Kemensos. respon Kemensos yang pasti sebagai regulator normatif aja, dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan, supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Mas Giri, tadi kan pas datang menyinggung perihal biaya perjalanan ke sana itu di luar dari uang donasi. Oh, iya. Itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa. Itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu gitu. Jadi pure 1,3 kita belanjain barang aja. Tapi yakin nggak sih setelah laporan ke Kemensos ini nggak bakal ada arah atau masalah gitu? Kalau keyakinan itu ya pasti kita dari sisi kita pasti yakin, tapi namanya hak kewajiban itu kan pasti ada. Setiap pihak juga boleh mendalilkan kalau memang merasa dirugikan atau seperti apa, itu silakan aja. Tapi yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi, dan kita juga udah memenuhi kewajiban kita sebagai yayasan. Kan ini kan harusnya kan donasi ini untuk pengobatannya, dan pada akhirnya memang harus dialokasikan untuk korban bencana. Pihak Kemensos sendiri menyikapinya seperti apa? Dari sisi Kemensos hanya menaungi dalam struktur hukum aja sih gitu kan, bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran undang-undang PUB ya kan, yang kemudian kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan. Kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November, kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Mediasi kedua itu sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun. Yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima manfaat lain. Itu aja sih. Tidak ada mungkin Kemensos. Tidak ada aturan yang kita langgar gitu. Mas Giri, ini kan donasi di NTT udah selesai. Ya. Dan sekarang ada laporan-laporan yang mungkin akan Mas Giri hadapin. Ini seperti apa? Akan seperti apa nih persiapannya menghadapi laporan? Persiapannya yang pasti memang kalau kita di pihak yang menjalankan semua sesuai dengan fakta, kita rincikan apa aja kronologinya, apa aja memang yang kita lakukan, ya pemberkasan dan lain-lain. Jadi kemudian ketika kita mungkin diundang untuk klarifikasi dan sebagainya atau hadir ke persidangan, ya kita siap dengan data-data yang sesuai memang apa yang kita lakukan dan jalankan. Tapi kan Agus sendiri kan yakin bisa mempenjarakan ya bahkan Densu dan Oki. Statement itu kan anggapannya seperti apa sih?
Ya nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah, seperti itu nggak baik. Ada rencana lapor balik ya? Kalau dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Sedari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukan itu. Mas Giri, kemarin kuasa hukum dari Mas Agus ini mention korban-korban bencana di NTT. Mereka bilang mau melaporkan korban-korban di NTT karena Serius? menerima Oh, iya? bantuan donasi. Mungkin respon dulu. Oke, aku belum lihat. Cuman memang kalau demikian seperti itu, ya itu secara etika moral gimana ya? Udah korban pengungsi mau dilaporin lagi gitu, mau ditambah-tambahin lagi, janganlah bikin narasi ke arah situ gitu kan, bahwa mereka itu berhak menerima bantuan dan mereka itu jauh dari ibu kota, nggak banyak bantuan kemanusiaan yang sampai ke mereka, itu aja sih. Mungkin dari semua kemarin kan yang soal si Agus dia memang benar yakin gitu kan untuk memenjarakan Mas Giri, Bang Densu, dan itu apakah sudah ada konfirmasi juga nggak ke Bang Densu atau Mbak Novi untuk berbicara tentang laporan Agus tersebut yang mereka itu yakin akan memenjarakan? Ya kalau keyakinan mereka ya itu kita hargain keyakinan mereka, tapi kalau dari sisi kita apapun itu kita siap mengklarifikasi aja sih, kita nggak ada masalah tentang itu. Cuman memang tadi kan kalau cara-caranya mungkin disebutkan dia ingin memenjarakan begini-begini, yang bisa memenjarakan orang tuh bukan kita, bukan orang sipil, tapi ada prosesnya, ada orang-orang, ada aparat penegak hukum yang memang bisa berwenang untuk itu. Bang, dari awal idenya siapa sih Bang? Harusnya kok proses hukum belum selesai, uang donasi sudah dialihkan ke NTT. Nah, benar nggak sih kabarnya Novi awalnya seperti nggak setuju nih, karena menunggu proses hukum selesai baru uang akan dialihkan ke NTT. Jadi ini tuh sedari awal memang ya, kalau boleh saya deskripsikan ya asumsi saya, memang sedari awal memang badan pengurus yang lama yang menginginkan hal ini untuk NTT, yang kemudian pada saat pelaksanaannya itu kan menjadi dinamika sendiri ya, karena entah dari seperti mereka ingin tapi tidak berani melaksanakan seperti apa, akhirnya kita tentukan rapat, berubahlah badan pengurus, dan badan pengurus yang baru kita semua komit berjalan gitu. Jadi ini bukan ujuk-ujuk, kita nggak bisa merencanakan sesuatu itu ujuk-ujuk, dan kita juga udah jelaskan di berita acara bahwa dari tanggal 21 Desember kita udah kirim relawan dan perwakilan yayasan untuk ke NTT untuk survei. Pada Untuk ke akhirnya kan- Kemensos sendiri hari ini Bang Densu memang nggak bisa hadir atau? Itu bukan kewenangan saya, nanti tanya ke abang aja, ke Bang Densu. Tapi yang pasti memang ini kewajiban kita sebagai yayasan untuk ke Kemensos. Mas Giri mungkin pegangan abang secara hukum apa ada landasan untuk mengalihkan uang itu ke NTT? Apa mungkin ada tidak melanggar hukum? Ada kan dari awal donasi untuk Agus, tapi kok di kemudian hari dialihkan ke yang membutuhkan yang lain, bukan Agus. Apa Iya. pegangan hukumnya? Pegangan hukumnya depan. Oke, pegangan hukumnya gini ya. Jadi dalam pembinaan yang kita lakukan bersama Kemensos itu kita sudah jelaskan mekanisme pengumpulan uangnya, yang dimana pengumpulan uang menggunakan rekening pribadi itu sesuai undang-undang PUB itu nggak boleh gitu. Jadi ini kita dapat berkat diskresi dari Kemensos bahwa hal ini bisa kita salurkan langsung ke penerima manfaat lain, itu kita bersyukur aja gitu kan. Yang penting tadi laporan pertanggungjawabannya rinci, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan, itu aja sih. Mas Giri, mungkin sedikit ya, mungkin ada story sindiran atau diduga yang mungkin mengarahnya ke Densu atau ke Mas Giri dari Tenopi yang dengan caption kudeta, mungkin tanggapannya seperti apa? Kudeta apa nih? Nah itu Seolah-olah. seolah-olah mungkin Seolah-olah kudeta. mungkin menduganya. Ya nggak ada lah, itu nggak benar. Jadi dalam mekanisme saya jadi ketua yayasan itu ada mekanismenya dalam internal gitu kan, dan itu nggak mungkin 1-2 orang di dalam yayasan itu nggak terlibat, tuh nggak mungkin gitu kan. Apalagi badan pengurus yang lama, yang pasti mereka semua mengetahui dan terlibat, itu aja sih. Tapi kalau untuk komunikasi dengan Tenopi sendiri seperti apa? Kelihatannya seperti apa? Ya jadi memang begini ya, komunikasi dengan Tenovi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyudutkan
bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT, saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di handphone gitu. Jadi sebetulnya saya nggak mau marah ke situ, karena kenapa? Karena pada akhirnya uang donasi ini beres gitu kan. Memang itu sempat menjadi masalah dan kemudian kita langsung tangani dengan cepat, kemudian akhirnya semua tersalurkan dan kita belanjakan lalu selesai. Jadi itu aja sih kalau poin saya, yang penting ini urusan donasi selesai dan laporan pertanggungjawaban juga selesai. Sisa satu lagi, kita laporan keuangan sejak tahun 2024 itu ya menggunakan akuntan publik. Itu aja sih. Biar apa yang artinya akhirnya membuat Tenopi ini sepertinya kecewa, marah, dan ya itu sempat ditahan juga, sempat uang tidak bisa keluar. Mungkin apa sih yang menjadi landasan pembicaraan kalian sendiri? Ya kalau landasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP kan gitu ya. Gitu. Jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu, dan itu udah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening dan rekening itu yang belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara pribadi, bendahara kirim ke sekretaris, sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu gitu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan. Dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Apakah memang ini dari pihak-pihak sekitar Tenopi yang membuat akhirnya Tenopi kayak beda pandangan lagi, beda pendapat lagi, artinya tadinya awalnya setuju pada akhirnya tidak setuju? Ya mungkin seperti itu. Cuma mungkin bentuk konkretnya pada saat itu kita semua badan pengurus yang baru itu sudah sepakat untuk menjalankan apa-apa yang memang sudah disepakati badan pengurus yang lama, yaitu untuk penyaluran ke NTT, yang kemudian semua akan berjalan otomatis. Dan tiba-tiba diintervensi kan di situ, bendahara diintervensi, duit diminta balik, sisanya nggak mau dikirim kan, seperti itu. Itu betul, dan sebabnya apa itu kita nggak tahu Sampai detik ini pun ya. Kita menduga-duga kan seperti itu, apa ada karena berita kedutaan Bang AL atau karena ada kemarahan dari Pak Irjen. Kita juga nggak tahu karena kita posisi di Labuan Bajo. Mas Ger, mungkin dapat sindiran dari TMA ya. Ada beberapa sindiran mungkin dibilang berbucaya orang, menusuk dari belakang, bahkan disebut pagar tanaman. Itu gimana sih tanggapannya? Ya, itu haknya Mbak Emma untuk berbicara seperti itu ya. Tapi gini aja deh, biar Mbak Emma juga puas, kita kasih spill aja dikit ya apa yang memang terjadi gitu kan. Oh, ini udah keblur. Ya, saya lihat sini teman-teman. Aduh, deket banget ya. Ini WA saya sama bendahara. Gitu ya. Munduran juga bisa. Munduran dikit Mas Ger. Ya. Satu, udah ya. Dua. Oke. Tiga. Nah di sini bisa dilihat sendiri ada intervensi gitu kan. Tapi poin saya bukan itu, dan saya tadi nggak mau bahas tentang itu. Kemudian kan digoreng-goreng. Kalau kita nggak klarifikasi akan jadi satu kebenaran yang keluar dari fakta, itu aja. Yang penting sekarang laporannya udah selesai, donasi udah tersalurkan, sisanya kita tinggal bikin laporan akuntan publik. Udah, kita lihat tanggal 22 juga apakah donatur mencabut gugatan atau tidak. kecewa gitu ya dengan artinya. Ya kecewa lah, masa nggak kecewa. Tapi
saya nggak akan melakukan tindakan apa-apa gitu kan. Tapi untuk klarifikasi tadi mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi dengan kan dulu ditunjuk ke PLT. Ya awalnya itu emang PLT gitu kan, cuman setelah rencana kepergian kita ke NTT semakin menguat, kemudian yang bersangkutan inginnya secara komprehensif keluarnya gitu kan. Ya, Minta secara ya, ya seperti itu. Gitu. Jadi ya kita di sini semua bantu kok. Kita di sini semua bantu. Saya nggak punya kepentingan apapun. Saya hanya menjalankan tugas gitu kan, dan tugas ini saya jalankan juga nggak keluar dari apa yang ditugaskan kan. pada akhirnya Teteh meminta untuk keluar dari kepengurusan, sikap dirimu gimana? Kita jalan terus, yang penting masalah ini selesai kan gitu. Makanya pas mau keluar ditunjuknya ke aku, ya aku jalankan gitu. Sampai hari ini aku jalankan. Tapi Mas, tapi ada rencana ketemu nggak sih sama Bang Alvin? Mungkin untuk Udah ketemu kemarin di Kementerian PPPA, kita ada. terus gimana, ada obrolan perihal hal ini nggak sih? Nggak ada karena kita ada urusan lain kan. tapi kan sampai dari Ini PLTS tahu ini kok tahu kemarin. Nah, iya. sampai Kan, disebut bintang yayasan atau mungkin bintang yayasan dah orang. Bisa bilang mungkin kata sindiran kasarnya mungkin pansos dan Mas Gary sendiri gimana sih tanggapan? ya terserah, itu kan persepsi orang, pendapat orang kita nggak bisa kuasai. Balik lagi yang bisa saya lakukan hanya menunjukkan tindakan sesuai dengan apa yang saya katakan. Itu aja. Tapi hubungan sama Teteh itu sekarang gimana sih? Kelihatannya gimana? Dingin panas. Ya ini saya sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya Teteh, tapi saya di blok. Oh, per Iya per hari sana itu, karena saya nggak mau balikin uangnya pada saat itu. ya masih di Iya, NTT. 12 tahun. Saya di blok. Iya, 18 Ya, setengah otomatis tiga itu. setelah dibuka bloknya kan saling unfollow gitu kan. Kemunduran sih. Gitu. Tapi ada pesan nggak sih mungkin dari Mas Gary sendiri untuk Teteh? Ya pesannya, kalau memang bisa apapun itu kita bicarakan secara internal gitu kan, janganlah jadi seperti ini gitu. Jadi konsumsi publik nggak baik, apalagi ini juga masalah udah selesai, sudahlah. Untuk Bang Densu? Untuk Bang Densu juga sama gitu kan. Tapi kelihatannya juga Bang kan udah nggak pernah up lagi kan di medsos gitu ya. Saya rasa sih cukup dewasa beliau menanggapi itu kan. Tapi Bang Desu tahu polemik dirimu dengan Teteh. Ya mau nggak mau saya kasih tahu di sana, karena ketika itu tidak berjalan sesuai rencana, waktu beliau yang sudah sampai di sana, biaya dan lain-lain itu akan kecewa dan saya akan jadi salah di situ kan gitu. Jadi semua apapun, bahkan semua pihak itu udah tahu kita akan berjalan transparansi ya kan, semua akan kita share gitu. Jadi itu semua udah tahu kok, makanya ketika ada yang bikin polemik di sini kita nggak bisa tutup-tutupin gitu, karena kesepakatan semuanya. Pesan untuk TMA seperti apa sih? Ya berhentilah, kalau nggak tahu ceritanya berhentilah, karena kalau mengandung fitnah jadi lain lagi. Untuk Agus dan Farhad nih. Kalau saran aku untuk Mas Agus saja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan, itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang, karena itu kurang baik. Nah, dia berharap sebaliknya, Mas. Kemarin bilang Ya terserah, kalau memang mau tahan-tahanan lagi ya udah rugi lagi kan gitu. Itu aja, karena ya kita tahu lah kehidupan itu kan butuh biaya dan lain-lain. Kalau memang nggak ada, datanglah. Mas, katanya minggu depan akan ada pemanggilan untuk Mas Gary untuk laporannya Agus. Apakah ada surat udah? Belum ada. Kalaupun ada saya datang. Kalau yang sidang itu kan Kalau yang sidang kan ini kita laporan ke donatur. Kalau memang donatur terima dan tetap masih belum mau cabut ya kita datang. Tapi kalau memang mereka mau cabut kita ya udah. Ada lagi? Uang itu nanti bukan untuk korban NTT gimana? Kamera Mas Gary. Ya itu kan kalau memang putusan pengadilan seperti itu ya udah kita ikutin gitu kan. Dananya sendiri Ya, akan dibalikan atau gimana? ya akan dikembalikan senilai itulah sesuai kesepakatan. Oke. Bertanggung jawab Bang Gary sendiri. Ya dari Bang Densu ke yayasan. Karena Oke. Bang Densu banyak bantu kita. Ya itu juga kan di sini ada 400 juta beliau masukkan untuk operasional akomodasi, dan saya rasa ketika itu memang kalah di pengadilan, Bang Densu pasti akan komit lah. Itu udah sejauh itu ya, Mas, maksudnya kalau ada hal-hal terburuk terjadi. Kita udah siapin semua dan semua udah tahu, semua udah tanda tangan kok itu secara internal. Cukup? Oke. Cukup. Oke.